Oke, jadi kita akan mulai belajar tentang sistem reproduksi pada manusia ya. Oke, jadi bab ini adalah bab pertama yang dipelajari pada saat kita kelas 9 di semester 1 ya. Oke. Jadi sebelum kita mempelajari tentang sistem reproduksi yang mungkin ada bayangannya, kita harus paham dulu tentang materi pembelahan sel ya. Karena memang pembelahan sel ini berkaitan dengan sistem reproduksi, makanya kita harus belajar tentang pembelahan sel dulu. Nah, jadi ada 3 alasan mengapa sel itu harus mengalami pembelahan ya. Yang pertama itu biasanya adalah tujuannya untuk pertumbuhan ya. Jadi untuk memperbanyak jumlah sel sehingga makhluk hidup itu bisa tumbuh besar gitu. Kemudian yang kedua, alasannya adalah untuk melakukan perbaikan pada sel. Berarti ini untuk mengganti sel-sel yang rusak. Dan yang ketiga, alasan sel mengalami pembelahan yaitu adalah untuk reproduksi. Berarti ini ada kaitannya dengan reproduksi yang akan kita bahas hari ini ya. Tapi kita akan belajar tentang pembelahan sel dulu yang pertama. Oke, jadi pembelahan sel itu ada 2 macam ya. Ada pembelahan sel secara mitosis dan meiosis yang kita pelajari pada tingkat tinggi ya. Kalau yang makhluk bersel satu, contohnya amoeba, itu tidak melakukan tahap mitosis dan meiosis, tapi mereka bisa membelah tanpa melalui tahapan ya. Kita lihat dulu apa perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, untuk yang mitosis itu tempat berlangsungnya adalah di sel somatik atau sel tubuh. Berarti semua bagian tubuh kita itu akan membelah secara mitosis ya. Sementara yang meiosis itu hanya terjadi pada sel kelamin ya. Berarti kalau pada perempuan di bagian ovariumnya, kalau pada laki-laki di bagian testisnya ya. Nah, tujuan mitosis karena di sel tubuh atau sel somatis, berarti tujuannya adalah untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan dan juga mengganti sel yang rusak atau perbaikan sel. Kemudian yang meiosis tujuannya membelah, yaitu adalah untuk pembentukan gamet ya. Pembentukan gamet kalau pada wanita gametnya itu adalah ovum, kemudian pada pria itu adalah sperma. Kemudian yang ketiga, mitosis. Pada pembelahan mitosis, jadi nanti pada saat kita membelah, pada saat sel itu membelah, nanti kan ada sel anakannya ya, sel induk dan sel barunya atau sel anak. Nah, itu kandungan genetik pada sel anak untuk yang mitosis itu sama dengan sel induknya ya. Jadi harus sama persis. Jadi kalau nggak sama itu kan berarti mengalami mutasi ya atau kelainan. Kemudian kalau meiosis itu bisa berbeda ya, berbeda dengan sel induk karena memang nanti bisa terjadi pertukaran materi genetik. Yang keempat, jumlah pembelahan pada mitosis itu sebanyak 1 kali, meiosis 2 kali. Makanya untuk yang pembelahan mitosis jumlah sel anakannya ada 2 sel, kemudian meiosis itu ada 4 sel. Nah, kemudian yang keenam, perbedaannya adalah jumlah kromosomnya, jumlah kromosom sel anak. Untuk yang manusia, kromosom di dalam tubuh kita, hampir semua bagian tubuh ya kecuali kelamin, itu adalah 46 ya. Jadi kalau mitosis, pembelahan mitosis berarti sel anakannya itu sama dengan sel induknya ya, 46 atau 23 pasang. Makanya dia disebut sebagai diploid ya, berarti kromosomnya masih berpasangan ya, tidak single. Nah, kalau meiosis, jumlah kromosom sel anaknya itu setengah dari sel induknya. Berarti kalau pada manusia di sini 46, berarti ada 23 pada gametnya. Berarti pada sperma dan sama ovumnya ya. Jadi itu yang meiosis setengah dari sel induknya. Pertanyaannya kenapa harus begitu? Harus setengah dari sel induknya? Karena kalau seandainya dia tetap mempertahankan kromosom seperti di mitosis, maka pas ketemu ovum sama sperma nanti kromosomnya berbeda dong. Nah, kalau misalnya kromosomnya udah berbeda, berarti spesiesnya pun biasanya
beda ya. Jadi tidak mungkin bisa sama seperti manusia normalnya, apalagi misalnya 2 kali lipat, wah itu udah gawat. Yang ketujuh, perbedaannya adalah pindah silangnya. Ada tidaknya pindah silang pada tahapannya. Kalau mitosis itu tidak terjadi pindah silang. Pindah silang itu nanti ada pertukaran materi genetik antar kromosom ya maksudnya. Nah, mitosis itu tidak terjadi. Makanya nanti kandungan genetiknya pada sel anaknya itu sama persis ya. Sementara yang meiosis itu terjadi pindah silang atau crossing over pada profase 1 ya. Nanti tahapannya. Oke. Jadi itu perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kita lanjutkan tahapan pembelahannya. Tahapan pembelahan mitosis yang pertama itu adalah profase, kemudian yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Jadi ada 4 tahapan pembelahan sel mitosis ya. Kalau disingkat bisa kalian singkat promat ya, atau pemat boleh, promat. Profase, M-nya metafase, kemudian A anafase, T-nya telofase. Oke. Itu nama tahapannya dan kita harus mengenali ciri khasnya saja. Karena ini masih SMP jadi cukup kita mengenali ciri yang pentingnya saja. Yang pertama profase, tahap awal. Ini sebuah sel ya. Kemudian ini adalah nukleusnya. Nah, seperti kita ketahui di dalam nukleus itu terdapat benang-benang halus yang dinamakan kromatin. Nanti dia akan berubah menjadi kromosom ya. Nah, tahap profase yang terjadi adalah nukleusnya, membran nukleus itu akan hancur ya, atau membran inti selnya akan rusak. Nah, kemudian kromatin yang benang-benang halus itu akan memendek, menebal, memadat menjadi kromosom. Jadi kalau kromatin itu benang, kromosom itu seperti pita, nantinya hasilnya adalah seperti pita ya. Oke, jadi dia akan membentuk kromosom. Kromatin berubah menjadi kromosom pada tahap profase. Membran nukleus hancur. Dan satu lagi, sentrosom itu yang memang fungsinya untuk pembelahan pada sel hewan. Sentrosom itu akan membelah menjadi 2 buah sentriol. Nah, ini dia ya. Dia akan membentuk 2 buah sentriol dan bergerak nantinya ke masing-masing kutub. Itu profase, ciri khasnya. Dan yang kedua, metafase. Kita lihat di sini sudah ada sentriolnya ya, dan di sini ada gelendong pembelahannya nanti untuk mengikat kromosom. Kemudian tadi kromosom sudah terbentuk ya di tahap profase di akhirnya. Nah, maka kromosom itu akan berjejer di bidang pembelahan. Berjejer di bidang pembelahan. Nah, metafase berarti bagian tengah-tengah, berarti kromosomnya di tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengahnya, itu nama tahapannya adalah metafase. Nah, ini gambarnya bisa juga di sini ya, kutubnya bisa di sini gitu ya. Ini kebetulan kayak gini aja gambarnya. Kemudian yang ketiga itu ada tahap anafase. Nah, anafase berarti ini ciri khasnya bisa dilihat dari gambar ya. Nah, kalau ini kan ada kromosomnya seperti double gitu ya, ada 2 kromosom, tapi kalau yang di sini kromosom anakannya itu dia memisah ke masing-masing kutub ya, karena memang ditarik oleh benang spindle. Jadi ini ditarik kromosomnya, kemudian mereka memisah ke masing-masing kutub. Jadi ini ciri khas dari anafase. Nah, di akhir mereka nanti yang kutub ini dan kutub yang ini dia memiliki kromosom yang sama. Dan yang terakhir itu adalah telofase. Nah, jadi kalau telofase ini gampang, dia sudah terbentuk, hampir terbentuk 2 sel anakan ya. Kalau pada sel hewan itu terjadi pelekukan ya, atau invaginasi ya, ke arah dalam. Nah, itu ciri khas dari telofase. Kemudian membran nukleusnya nanti akan terbentuk kembali ya. Jadi akan ada pembentukan nukleusnya, kromosom berubah menjadi benang kromatin kembali. Nah, berarti hampir sama kembali ke awal gitu. Oke, kemudian sentriol tadi yang ada 2 dia akan membentuk sentrosom pada saat tidak membelah nanti. Oke. Jadi di sini terjadi proses sitokinesis ya namanya, atau pembelahan sel.
Oke, jadi kita lanjutkan lagi dengan tahapan pembelahan meiosis ya. Kalau tadi kita udah belajar tentang mitosis, maka kita lanjut tentang tahap pembelahan meiosis ya. Dimana si pembelahan meiosis tadi terjadi pada saat pembentukan sel gamet ya. Oke, jadi apa perbedaannya pada tahapannya? Coba kita lihat. Kalau misalnya dari nama-namanya sama persis ya, cuma kalau meiosis karena dia terdapat 2 kali pembelahan, maka ada namanya meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Tahapannya bagaimana? Tahapannya sama aja, ada profase, meta, ana, dan telofase. Berarti ini di sini profase 1, metafase 1 dan seterusnya ya. Kemudian profase 2 dan sampai di akhir telofase 2 ya. Oke. Nah, pada dasarnya sama aja ya, cuman karena perbedaannya 2 kali pembelahan saja sehingga menghasilkan 4 sel anakan gitu aja. Hanya saja kita perlu mengetahui bagaimana caranya kita membedakan sebuah sel sedang mengalami pembelahan meiosis atau mitosis ya, karena dia hampir sama kan. Coba kita cek. Nah, kalau pada meiosis 1 atau tahapan yang ada satu-satunya, coba kita lihat di sini ada perbedaannya dengan mitosis yang tadi ya. Kalau yang di meiosis 1 itu nantinya kromosomnya dalam bentuk tetrat ya, atau seperti 4 buah gitu. Kalau di mitosis tadi kan cuma 2 buah gitu kelihatannya ya. Nah, kalau di sini ada double atau tetrat ya, itu membedakan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, sementara yang di meiosis 2 dia sama persis dengan mitosis ya untuk yang kromosomnya. Kita lihat jumlah kromosomnya itu kalau di sini hanya ada 2 ya. Kalau di sini tetrat atau 4 gitu. Nah, cuman bedanya lagi kalau di mitosis tidak terjadi pindah silang, artinya kromosomnya sama aja, nggak diwarnain kan. Nah, kalau yang meiosis itu terjadi pindah silang, makanya ada warna yang berbeda, ada biru sama merah gitu kan. Nah, di sini kita lihat ada kromosom yang biru nanti mengandung kromosom yang merah sedikit. Nah, itu terjadi, kita bisa memastikan bahwa itu terjadi pindah silang, itu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu nih. Yang tadi yang paling penting yang sering ditanyain itu adalah perbedaannya ya, sama ciri tahapan sama gambarnya juga. Kita ingat-ingat tadi tempat terjadi pembelahan mitosis itu ada di sel tubuh, sementara meiosis di sel gamet atau sel kelamin. Kemudian jumlah anakan yang dihasilkan di mitosis itu adalah dua sel karena cuma 1 kali pembelahan. Sementara meiosis hasil anakannya adalah ada 4 sel karena memang 2 kali pembelahan. Jadi ini pembelahan pertama, pembelahan yang kedua gitu kan. Oke, kemudian kromosomnya bagaimana? Kromosomnya kalau yang pembelahan mitosis itu sama persis dengan sel induknya karena memang terjadi di sel tubuh ya atau sel somatis. Sementara pembelahan meiosis itu nanti kromosom sel anaknya hanya setengah dari kromosom sel induk. Jadi kalau awalnya yang pertama itu adalah 46 sel induknya. Kalau di sini masing-masing hanya mengandung 23 kromosom saja atau haploid ya. Kenapa begitu? Yang tadi ya, karena dia harus bertemu dengan pasangannya nanti pada saat reproduksi. Jadi pas nyatu kembali nanti kromosomnya sama gitu. Oke. Itu aja ya untuk yang pembelahan mitosis dan meiosis. Kita lanjutkan ke bagian struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia ya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu ini yang gambar apa nih? Nah, ini pasti tahu ya, ini yang sistem reproduksi pada pria ya. Kita lihat ini tampak sampingnya, kemudian ini adalah tampak depannya. Kita lihat bagian-bagiannya dulu aja yang pertama ya. Yang pertama kita mulai dari bagian produksinya ya, tempat produksi sel kelaminnya, yaitu di bagian yang bulat ini yang seperti biji gitu kan. Nah, itu adalah namanya testis. Ini adalah testis ya. Bagian dalamnya ya, bukan bagian luarnya. Pokoknya yang biji dalamnya itu namanya testis. Kemudian di bagian atas testis itu terdapat kayak keriting-keriting gitu ya. Di sini di atasnya itu namanya epididymis ya. Epi itu artinya
di atas ya, epididymis. Nah, ini beberapa siswa sering tersaru kalau ditanyain itu nama bagian di atas testis. Biasanya mereka jawab apa? Epidermis katanya gitu. Padahal epididymis ya, epididymis. Kemudian ada saluran panjang setelah testis dan epididymis, itu adalah namanya vas deferens ya. Jadi dia berupa saluran ya. Ini saluran kayak apa ya ini? Selang ya, kayak selang kecil gitu ya. Oke, ini namanya vas deferens yang panjang, berarti dia menghubungkan antara testis dengan sesuatu yang di sini. Nah, sesuatu yang di sini itu adalah namanya vesicula seminalis atau kantung semens atau kantung mani ya. Oke, berarti di sini terdapat banyak cairan nantinya. Kemudian kita lanjut, setelah di bawah vesicula seminalis ada satu kelenjar yang di sini lumayan besar. Itu namanya adalah kelenjar prostat. Ini prostat yang kakak baca di buku SMP, dia membayangkan prostat itu seperti kue donat katanya ya, tapi nggak ada bolongannya. Oke, ini kelenjar prostat. Kemudian kita lanjutkan lagi di bagian bawahnya. Yang di sini yang kecil banget itu, jumlahnya sepasang juga ini ya. Jumlah namanya adalah kelenjar Cowper ya, kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra ya, bukan borbo ini, bulbouretra harusnya, bulbouretra. Kemudian saluran kecil di dalam bagian yang ini, nah itu namanya uretra ya. Ini adalah saluran yang terakhir, itu namanya uretra. Aduh, salah. Oke, uretra. Nah, itu adalah bagian-bagian dalam dari reproduksi pada pria ya. Kita ulangi lagi yang tadi. Pertama, testis, kemudian ini epididymis, saluran panjang namanya vas deferens, kantung pertama ini namanya vesicula seminalis, kemudian ini adalah kelenjar prostat, kemudian yang kecil kelenjar Cowper, yang ini namanya uretra. Oke, itu aja ya. Nah, kemudian bagaimana bagian luarnya? Nah, ini ada dua bagian yang pada pria itu bagian reproduksi alat kelamin luarnya, yaitu pelindung dari testis atau kulit luar dari testis, itu namanya skrotum ya. Ini kayak kulitnya yang melindungi biji di dalamnya, itu namanya skrotum ya. Kemudian bagian yang ini, bagian yang ya apa ya, nggak tahu ya. Oke, bagian yang ini namanya penis ya, pasti tahu semua ini kayaknya. Oke. Nah, ini yang tampak depan ya, kalau dilihat dari depan kayak gini nih ya. Jadi si testis itu jumlahnya sepasang, kemudian ini ada sama ya, sepasang juga. Begitu juga dengan ini apa tuh namanya, vesicula seminalis, itu ada sepasang juga ya, yang agak keriting gitu. Kemudian yang bulbouretra atau Cowper itu ada dua juga ya jumlahnya. Next, nah kita cek apa aja fungsi dari organ-organ tersebut ya. Kita lihat yang pertama tadi. Oke, ini apa ini tadi yang biji di dalamnya? Iya, itu namanya testis ya. Jadi testis itu yang bagian pertama merupakan tempat produksi dari sperma dan juga hormon laki-laki ya, yaitu hormon testosteron. Nah, hormon ini yang bisa membedakan ciri fisik dari laki-laki ya. Misalnya yang menyebabkan suaranya menjadi berat, kemudian tumbuh jakun nantinya. Itu yang penyebabnya adalah hormon testosteron ya. Oke, jadi dia diproduksi di testis. Kemudian bagian yang kedua kita lihat, oke ya, di atas testis. Ini tadi apa namanya? Yang di atas itu bahasa latinnya epi, berarti epididymis. Oke, epididymis itu adalah fungsinya untuk pematangan dan penyimpanan sperma sementara ya. Jadi di sini pematangan sel sperma terjadi di epididymis dan juga disimpan sementara. Jadi kita lanjutkan ya. Yang tadi testis, kemudian bagian yang kedua itu adalah epididymis ya. Yang tadi epididymis fungsinya adalah untuk
tempat pematangan dan penyimpan sperma sementara ya. Oke. Kemudian kita lihat bagian yang ketiga yang tadi, yang selang panjang tadi, saluran panjang, itu namanya adalah vas deferens. Oke, jadi vas deferens karena dia saluran, berarti dia yang menyalurkan sperma menuju ke kantung semens, yaitu vesicula seminalis ya, itu fungsinya. Jadi dia hanya untuk menyalurkan sperma dari sini ke bagian yang ini, vesicula seminalis ya. Kemudian bagian yang keempat itu adalah kantung semens atau vesicula seminalis ya. Oke, jadi vesicula seminalis atau kantung semen itu fungsinya untuk apa? Jadi disinilah terdapat banyak cairan ya, banyak cairan di mana dia bisa cairan itu fungsinya untuk menutrisi sperma ya. Isi dari cairan itu adalah energinya ya. Untuk energi yaitu fruktosa, contohnya adalah fruktosa, kemudian ada asam amino juga yang di vesicula seminalis. Jadi dia menghasilkan nutrisi bagi si sel sperma gitu. Oke, jadi untuk yang pria itu nantinya ada 3 kelenjar ya masuknya. Ada 3 kelenjar yang direproduksi. Yang pertama itu adalah yang tadi ya, kantung semen yang menghasilkan cairan. Sekitar 65% mani itu berasal dari kantung semen. Kemudian yang kedua itu nantinya ada kelenjar prostat dan bulba uretra ya. Masing-masing ini akan menyumbangkan cairannya gitu ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi yang kelenjar yang kedua bagi laki-laki itu adalah kelenjar prostat ya, yang tadi mirip kue donat. Jadi si prostat ini fungsinya adalah dia menghasilkan cairan yang mengandung fosfolipid, kemudian kolesterol dan garam. Jadi kalau dilihat dari kandungannya itu adalah turunan lemak semua ya. Jadi ini kandungannya itu sama yang ada di empedu ini ya. Berarti dia kelenjar prostat itu sama ya, jadi dia merupakan media gerak bagi sperma, nantinya dia bisa menghasilkan cairan itu. Dan di beberapa buku dikatakan bahwa cairan prostat ini, kelenjar prostat itu menghasilkan cairan yang bersifat asam gitu ya. Kemudian kita lanjutkan setelah vesicula seminalis, prostat, dan bagian yang ketiga kelenjarnya yaitu yang kecil tadi itu namanya kelenjar Cowper atau bulbouretra ya, dimana fungsinya sama, dia menghasilkan cairan juga tapi lebih sedikit. Nah, kelenjar Cowper atau bulbouretra itu dia sering dikatakan sebagai pelicin atau pelumas ya. Jadi itu getah yang dihasilkannya itu bersifat basa ya. Kenapa dia bersifat basa? Karena dia fungsinya untuk menetralisir bagian uretra ya. Jadi bagian uretra ini biasanya bersifat asam karena memang ini salurannya barengan sama urin gitu kan, urin asam. Nah, jadi sisa-sisa keasaman yang ada di uretra itu bisa dinetralisir cairannya yang berasal dari bulbouretra atau kelenjar Cowper ini yang bisa menetralkannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya udah netral, jadi spermanya bisa aman untuk keluar gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, bagian saluran terakhirnya yaitu uretra. Uretra itu adalah saluran untuk pengeluaran sperma dan urin menuju penis gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan alat kelamin luar yang tadi, yang kantung biji atau kulitnya tadi itu namanya adalah skrotum ya. Jadi skrotum ini fungsinya sebagai pelindung ya, pelindung, dan dia fungsinya untuk mengatur suhu testis gitu ya. Dari informasi yang kakak baca, jadi suhu testis itu biasanya dia lebih rendah dibandingkan suhu tubuh bagian lainnya ya. Berarti dia lebih rendah 2 derajat Celcius dari suhu normal, karena memang untuk produksi sperma ya, berarti untuk produksi sperma dibutuhkan suhu khusus yang berbeda dengan suhu tubuh bagian lainnya gitu ya. Oke. Dan ada juga beberapa buku yang bilang bahwa kalau misalnya lagi panas ini kan ya, nanti jadi si testis itu
dia cenderung bergerak ke agak apa tuh ya, agak menjauhi tubuh gitu ya. Tapi kalau misalnya dingin dia akan lebih mengkerut gitu. Nggak tahu benar enggak ya, kalian bisa cek sendiri. Oke, kemudian penis ya, ini fungsinya sebagai alat kopulasi sperma ya. Jadi ada juga yang tahun kemarin bilangnya itu alat okulasi katanya ya. Okulasi itu kan yang reproduksi pada tumbuhan, okulasi menempel itu artinya ya. Oke, tapi yang benar itu, yang paling tepat itu adalah alat kopulasi ya. Dan beberapa siswa, ada juga siswa yang belum paham itu apa sih kopulasi maksudnya ya. Nah, ini kopulasi itu artinya apa ya, untuk menyalurkan gitu ya, menyalurkan sperma ke bagian reproduksi wanita gitu. Oke, udah kita lanjutkan. Nah, yang kedua ada organ reproduksi pada wanita. Kalau ini lebih simpel ya, lebih sedikit. Ini tampak sampingnya, kemudian ini tampak depannya. Nah, yang sering dikeluarkan di soal itu biasanya tampak depannya ya. Kalau yang pria itu tampak sampingnya yang sering keluar, yang sering dikeluarkan dalam bentuk gambar. Oke, kita cek bagian-bagiannya ya. Nah, ini khusus yang perempuan. Jadi bagian yang pertama ini sama ya, kiri dan kanan itu adalah tempat produksinya. Namanya adalah ovarium ya, atau bahasa Indonesia indung telur ya. Nah, disinilah tempat produksi ovum berlangsung, dan ovarium ini juga menghasilkan dua hormon pada wanita, yaitu estrogen dan progesteron ya, yang sangat penting bagi wanita gitu ya. Oke, jadi ovarium fungsinya untuk tempat produksi ovum dan hormon estrogen serta progesteron ya. Kemudian yang kedua itu ada struktur yang mirip jari-jari, kayak cakar-cakar gitu ya, jari-jari. Nah, itu namanya adalah fimbre ya. Fimbre itu fungsinya untuk menangkap ovum ya, yang keluar nantinya pada saat ovulasi dia keluar ya. Keluar dan ditangkap oleh si fimbre ini menuju pangkal dari oviduct. Nah, oviduct atau pangkalnya itu disebut sebagai infundibulum di bagian sininya ya, bagian awalnya. Oke. Kemudian bagian yang ketiga ini salurannya. Nah, inilah yang disebut sebagai tuba fallopi atau oviduct ya. Nama lain dari oviduct itu adalah tuba fallopi. Nah, fungsinya sebagai apa? Ini bagian yang penting ya. Kenapa? Karena memang disinilah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi dia nggak bertemu di rahim ya, tapi di sini berarti spermanya harus menuju ke bagian oviduct atau tuba fallopi. Oke, kemudian yang ini bagian tengah-tengahnya itu yang disebut sebagai rahim, atau bahasa latinnya adalah uterus ya. Jadi uterus itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk tempat berkembangnya zigot menjadi bayi, atau sering disebut sebagai tempat berkembangnya janin ya. Jadi janin berkembangnya di sini gitu. Oke. Nah, sementara si rahim itu dia punya dinding-dinding rahim ya. Ada 3 lapis dinding rahim. Yang paling luar itu namanya perimetrium, bagian tengah itu adalah myometrium, dan bagian dalamnya ini, yang bagian dalam yang B kalau di sini itu yang disebut sebagai endometrium. Nah, endometrium ini fungsinya adalah untuk menempelnya zigot ya. Pada saat masih zigot, nanti zigotnya akan nempel di endometriumnya. Nah, proses penempelannya itu yang disebut sebagai implantasi atau nidasi pada saat dia sudah nempel di sini ya. Baru dia bisa berkembang menjadi janin atau bayi ya. Oke. Kemudian bagian ini adalah vagina ya. Nah, jadi vagina itu adalah lubang ya, lubang kopulasi yang di sana ada vulva ya, atau bagian luar dari kelamin wanita. Yang di sana nanti ada bibirnya ya. Oke, yang tadi ya, ini baru dibahas di sini adalah endometrium ya, dinding rahim paling dalam.
di mana dia akan menebal ya, kemudian menipis dan meluruh nantinya pada saat menstruasi si dinding rahim ini. Jika tidak terjadi pembuahan, itu nanti akan meluruh dengan proses pembentukan sel kelamin atau gamet ya. Nah, proses pembentukan sel gamet itu disebut sebagai peristiwa gametogenesis ya, proses pembentukan sel gamet. Nah, kalau misalnya proses pembentukan sperma, maka namanya disebut spermatogenesis ya. Kalau yang misalnya proses pembentukan ovum, maka namanya adalah oogenesis gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dengan yang sperma dulu, berarti spermatogenesis, dan yang ini adalah oogenesis. Kita lihat perbedaannya. Nah, yang pertama, pada saat sperma itu terbentuk, ada satu sel induknya ya, sel induk dari sperma yang ada di testis itu yang disebut sebagai spermatogonium. Ini sel induknya ya. Berarti yang akhirannya nium itu adalah onium ya. Onium itu artinya sel induk ya. Sel induk sperma. Sel induk sperma atau spermatogonium akan membelah atau akan tumbuh dia secara pembelahannya mitosis ya, karena dia tumbuh membesar menjadi satu sel yang disebut sebagai spermatosit primer. Berarti dia pembelahan yang pertama ya. Spermatosit primer. Dia tumbuh membesar. Ini masih 2N ya, karena dia mengalami pembelahan mitosis. Jadi di sini 2N, di sini masih 2N. Oke. Karena hasil yang pertama maka disebut spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer barulah dia akan mengalami pembelahan meiosis. Ingat, kalau meiosis berarti nanti anakannya, kromosom anakannya pasti berkurang setengahnya ya. Berarti haploid dong ya. Oke, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama menjadi dua sel anakan yang sama besarnya yang disebut sebagai spermatosit sekunder. Yang kedua ya, berarti ada 2 buah juga. Itu namanya spermatosit sekunder. Oke, di sini anakannya karena dia meiosis berarti sudah haploid. Oke. Spermatosit sekunder akan melanjutkan pembelahannya lagi, berarti mengalami pembelahan meiosis yang kedua ya. Nah, menjadi 4 buah ya, karena masing-masing membelah. Oke, menjadi 4 buah yang disebut sebagai spermatid. Jadi spermatid ini belum ada ekornya ya. Kemudian spermatid barulah nanti akan mengalami diferensiasi dengan bantuan hormon sedikit estrogen, itu akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang sudah ada ekornya. Itu bedanya ya. Nah, jadilah ya sperma yang sudah siap meluncur. Oke. Kalau di spermatogenesis itu adil ya pembelahannya, jadi dia sama rata. Sehingga hasil dari spermatogenesis itu adalah 4 sel sperma yang fungsional ya. Oke, kemudian kita lihat yang perempuan, yang wanita ini ya. Jadi ada perbedaannya antara yang pria dan wanita. Kalau yang oogenesis, kita lihat yang pertama sel induk ovum atau yang disebut sebagai oogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Jadi dia tumbuh membesar ya, menjadi oosit primer. Karena yang pertama berarti primer. Oosit primer. Nah, ini masih 2N. Ya, 2N atau diploid karena mitosis. Kemudian oosit primer akan membelah secara meiosis. Mulai meiosis 1 ini sama ya. Tapi nanti dia pada saat pembelahan meiosis yang pertama dia menghasilkan 2 sel yang tidak sama besarnya. Berarti ini pembelahan yang tidak adil ya. Nah, di sini ada sel yang lebih besar dan ada yang kecil gitu. Untuk yang lebih besar itu namanya oosit sekunder. Sementara yang kecil itu namanya adalah badan polar atau polosit. Karena ini yang pertama meiosis 1 maka namanya polosit 1 gitu ya, atau pertama. Kemudian dia melanjutkan lagi meiosis pembelahan yang kedua, meiosis yang kedua sama ya. Ini oosit sekunder membelah lagi dengan tidak rata, yang gede namanya ootit,
Yang kecil namanya badan polar lagi ya, badan polar yang kedua. Yang ini bisa membelah juga ya, yang ini membelah lagi menjadi badan polar ya, yang kecil-kecil juga. Nah, berarti nanti ootit ini akan mengalami diferensiasi menjadi ovum gitu. Oke. Berarti perbedaannya adalah pada hasilnya ya. Kalau tahapannya masih sama di sini, tetap mitosis, kemudian ini meiosis. Cuman hasilnya karena di sini ada pembelahan yang tidak merata, maka untuk oogenesis hasilnya adalah satu ovum yang fungsional dan 3 badan polar yang tidak fungsional ya, yang non fungsional, atau nantinya badan polar ini mengalami degenerasi ya. Nanti dia akan hancur kemudian akan diserap oleh ovarium. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Nah, ini rangkuman perbedaan spermatogenesis dan oogenesis yang tadi ya. Yang pertama, kalau spermatogenesis, yang sperma berarti tempatnya berlangsung di bagian dalam testisnya lagi. Bagian dalam testis itu yang namanya adalah tubulus seminiferus ya. Kemudian oogenesis berlangsung pada ovarium karena yang wanita ya. Oke, hasilnya yang tadi untuk yang spermatogenesis hasilnya adalah 4 sel sperma ya. Di mana kromosomnya itu adalah haploid, semuanya haploid ya. Kemudian oogenesis itu hasilnya adalah 1 sel ovum yang fungsional dan 3 badan polar yang tidak fungsional. Ukurannya, untuk ukurannya sperma itu sama ya, kemudian oogenesis itu berbeda yang tadi pada hasilnya ya. Ovum itu lebih besar. Kemudian waktunya. Nah, waktu pembentukan sperma itu dimulai pada saat pria, anak-anak cowok itu pria pada saat dia mengalami masa pubertas sampai sepanjang hidupnya ya. Jadi sampai dia kakek-kakek masih aja tetap terjadi pembentukan sperma. Namun syarat dan ketentuan berlaku ya. Artinya kalau misalnya kesehatannya sudah menurun, itu bisa saja mengganggu proses pembentukan spermanya. Jadi bergantung sama kesehatannya. Tapi secara umum itu berlangsung sepanjang hidupnya. Nah, kemudian oogenesis untuk yang pada wanita itu dimulai pada saat masih di dalam janin ya, masih sebelum dilahirkan. Itu sudah terjadi peristiwa oogenesis tapi hanya sampai pada oosit primer ya. Kemudian setelah lahir itu akan lanjut, dia mulai membelah tapi itu hanya sampai profase 1 ya, tahap profase 1. Kemudian baru mulai lagi itu pubertas sampai dia menopause. Jadi ada batas waktunya untuk yang oogenesis ya. Sampai dia berhenti menstruasi itu berarti stok ovumnya itu sudah habis ya. Berarti dia tidak akan mengalami ovulasi lagi nantinya. Oke, jumlah produknya untuk yang spermatogenesis itu sangat banyak ya. Jadi dia sekali produksi itu bisa menghasilkan ratusan juta sel sperma. Kemudian untuk yang oogenesis itu dia hanya bisa menghasilkan 1 ovum per bulan ya. Dan ingat ovarium itu kan ada kiri dan kanan ya, berarti dia nanti gantian produksinya. Itu yang secara umum ya, tapi ada juga memang untuk kasus-kasus tertentu yang cukup langka. Bisa saja wanita itu bisa memproduksi ovum dalam waktu 1 bulan yang sama itu memproduksi 2 ya. Itu bisa. Oke. Ini tambahan ya, ada kita belajar tentang struktur sel sperma karena memang ada nanti di latihan di diktat itu ada ini ya, berarti kakak harus jelaskan sedikit. Ini sperma yang sudah kalian ketahui ya, mirip apa ini bentuknya ya? Mirip kecebong ya, mirip kecebong. Oke. Nah, jadi dia ada bagian kepalanya. Ini bagian kepalanya di mana ini agak lonjong gitu ya. Tapi enggak runcing-runcing amat gitu. Bagian kepala, kemudian ini lehernya, bagian tengahnya yang di dalamnya itu ada spiral. Kemudian bagian yang panjang ini namanya ekornya gitu. Oke. Nah, kita mulai bagian kepalanya. Jadi di bagian kepalanya itu terdapat
Oke, jadi di bagian kepala, bagian ujungnya itu yang disebut sebagai akrosom, di mana si akrosom ini dia mengandung enzim-enzim ya. Enzim-enzim ini nanti dia berfungsi untuk menembus lapisan ovum ya. Jadi ovum itu punya lapisan pelindung ya. Bagian luar itu yang disebut sebagai corona radiata, itu nanti hanya bisa ditembus oleh enzim yang terdapat di dalam akrosom ini. Enzim itu namanya hyaluronidase ya. Kemudian ada lagi bagian lapisan tengah pada ovum, itu yang disebut sebagai zona vellucida nantinya, itu bisa ditembus juga dengan enzim juga yang terkandung di dalam akrosom. Nama enzimnya akrosim kalau nggak salah ya. Oke, kemudian bagian yang ini, bagian yang bulat itu namanya nukleus ya, nukleus sel sperma. Nah, disinilah mengandung informasi genetik yang akan diwariskan ya, yang akan menjadi keturunan gitu ya. Nah, di sini ingat berapa kromosomnya kalau pada sel sperma? Ya, kromosomnya hanya setengah, berarti 23 kalau pada manusia ya. Oke. Nah, ini bagian kepalanya, bagian yang penting ya. Kemudian bagian yang tengah itu yang terdapat benda-benda spiral ini yang disebut sebagai mitokondria. Ingat, di kelas 7 kalian udah belajar tentang sel. Ada bagian sel yang namanya mitokondria yang dikenal sebagai the power of house, berarti dia sebagai sumber energi bagi sperma gitu ya. Oke, bagian yang terakhir itu adalah ekor. Nah, ekor ini kalau di dalam sel itu namanya flagel ya. Nah, flagel berarti dia fungsinya untuk bergerak. Nah, sebagai informasi tambahan, ini ada sedikit, semakin panjang ekor, itu biasanya kecepatan spermanya menjadi lebih meningkat gitu ya, semakin cepat gitu. Nah, untuk yang kecepatannya sendiri, untuk yang sperma, itu dia kalau misalnya dia keluar, itu dia bisa menyembur dengan kecepatan 40 km per jam gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah mendekati sel telur, dia akan melambat ya, dimana kecepatannya hanya 0,3 cm per jam gitu. Oke. Nah, jadi dia bisa mendekati ovum itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari kalau sudah berada di dalam sistem reproduksi. Oke. Saja ya. Oke, jadi kita review sekarang ya. Kita review apa yang sudah kita pelajari hari ini gitu. Kita ingat lagi, kita ulang-ulang. Pertama tadi kita belajar tentang pembelahan sel ya, dimana pembelahan sel itu nanti ada yang namanya mitosis dan meiosis. Untuk yang mitosis terjadi pada sel tubuh gitu ya, pada sel tubuh, dan meiosis pada sel gamet gitu. Oke. Kemudian tahapannya kita ulang sedikit aja. Tahapannya itu profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Untuk yang profase ciri khasnya yaitu membran nukleusnya hancur ya. Membran nukleus hancur itu ciri khasnya. Kemudian kromatin membentuk kromosom. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Itu untuk yang profase. Kemudian yang metafase, ingat metafase itu bagian tengah, berarti kromosomnya itu akan berjejer di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Anafase, kromosom ditarik menuju masing-masing kutub gitu. Dan yang keempat adalah telofase. Telofase itu tahapan pembelahan sel atau sitokinesis ya. Nanti membran nukleusnya terbentuk lagi, sentrosom, sentriol berubah menjadi sentrosom kembali. Oke, kemudian yang alat kelamin laki-laki. Yang ini tadi namanya testis, oke, fungsinya untuk produksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang kedua ada epididymis ya, untuk pematangan dan penyimpan sementara.
Yang ketiga, saluran yang disebut sebagai vas deferens untuk menyalurkan ke seminalis. Kemudian kantung semen atau vesikula seminalis untuk menutrisi sperma, kandungannya berupa fruktosa dan juga asam amino ya untuk energi. Kemudian ada prostat. Prostat itu yang menghasilkan cairan bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Cowper untuk menghasilkan cairan bersifat basa ya, ini sebagai pelumas atau pelicin tadi ya. Kemudian ada uretra untuk saluran keluar sperma dan urin. Kemudian alat kelamin luarnya yang pembungkus biji tadi itu yang disebut sebagai skrotum untuk pelindung dan menjaga suhu testis. Kemudian bagian yang ini, nah itu namanya penis gitu ya. Oke. Nah, untuk yang wanita, yang bagian ini yang namanya ovarium, fungsinya untuk produksi ovum dan hormon estrogen. Nah, yang ininya namanya fimbre, fungsinya untuk menangkap ovum pada saat ovulasi. Salurannya namanya tuba Fallopi untuk tempat fertilisasi gitu ya. Kemudian ada rahim untuk berkembangnya janin. Kemudian ini ada vagina ya. Vagina untuk jalan keluarnya bayi dan darah menstruasi ya di sini ya. Kemudian yang ininya yang menyempit itu namanya leher rahim ya atau cervix gitu. Tadi lupa. Kemudian yang ini dinding rahim paling dalam namanya endometrium yang akan meluruh pada saat menstruasi gitu. Oke. Nah, yang tadi gametogenesis, perbedaan paling mendasar antara spermatogenesis dan oogenesis itu adalah pada hasilnya ya. Kalau spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel sperma, sementara yang oogenesis menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar yang mengalami degenerasi atau hancur gitu. Oke. Kemudian kalau tahapannya masih ingat ya, dari spermatogonium ke spermatosit primer itu masih mitosis gitu ya, dia tumbuh membesar gitu selnya. Nah, baru dari spermatosit primer mengalami meiosis gitu ya. Ini meiosis yang pertama, meiosis yang kedua. Kalau di sini nggak membelah lagi tapi dia diferensiasi gitu ya perkembangan. Oke. Nah, yang sperma tadi masih ingat yang kepalanya itu namanya akrosom ya, bagian ujung kepalanya akrosom, di mana dia terdapat enzim-enzim yang fungsinya untuk menembus lapisan pelindung ovum gitu ya. Kemudian bagian tengahnya ada mitokondria, fungsinya untuk sumber energi, dan yang terakhir itu adalah flagel atau ekor, itu untuk alat gerak. Oke, gitu ya. Terima kasih. Nanti kita latihan soal ya. Nanti kakak bahas lagi. Ini karena hujan, kakak berhenti dulu. Oke.